Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita membuka majelis ilmu ini dengan memuja dan memuji Allah Azza wa Jal atas segala limpahan rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala, atas segala nikmat-nikmat yang Allah Azza wa Jal berikan kepada kita semua. Kita kembali duduk dalam sebuah majelis ilmu, kembali mempelajari agama kita yang mulia, mempelajari syariat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah tabaraka wa taala menjadikan hati-hati kita yang duduk di majelis ilmu ini hati yang selamat dari penyakit riya, dari penyakit sum'ah, dan dari penyakit-penyakit hati yang lainnya yang menggerogotinya. Kemudian kita tidak lupa bersalawat kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi yang kita cintai, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita kembali melanjutkan membaca kitab Sittu Durar min Usuli Ahli Al-Athar, 6 pilar dakwah salafiyah. Kita masih pada tema jalan kebenaran. Kemudian subjudulnya lagi, ikutilah sunnah dan jauhilah bid'ah. Kata Syekh hafizahullah ta'ala, wa idza hawala al-mar'u takmilahu أو تزيينه بما لم يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه فإنما يعرج بهم في طرقات بل في أودية المهالك. Bagaimanapun seseorang berusaha menambah, menyempurnakan, menghiasi agama Islam ini dengan amalan-amalan, dengan perbuatan-perbuatan yang tidak pernah dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Siapapun yang berusaha mencoba untuk menambah perbuatan-perbuatan, amalan-amalan yang dia anggap itu adalah ketaatan, yang dia anggap itu adalah kebaikan,
maka ketahuilah orang tersebut telah menyimpang dari jalan kebenaran. Dan orang tersebut telah menjatuhkan dirinya ke dalam lembah kebinasaan. Wa hadza alladhi sammahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inilah yang disebut oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam al-bid'atu ad-dhalalah. Perkara bid'ah, perkara baru di dalam agama ini adalah kesesatan. Ikhwatal iman, agama ini adalah agama yang sempurna. Agama yang menjelaskan segala jalan yang menuju surga. Agama yang menjelaskan segala jalan yang mengantarkan seseorang menuju neraka. Apa yang dikatakan ibadah, apa yang dikatakan ketaatan, apa yang dikatakan kebaikan, Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah menjelaskannya. Ini adalah jalan kebaikan, ini adalah jalan ketaatan, ini adalah jalan yang mengantarkan menuju surga. Nabi alaihi salatu wasallam sudah menjelaskannya, menerangkannya. Makanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat al-Imam At-Tabrani, "Ma baqiya syai'un yuqarribu minal jannah wa yuba'idu minan nar illa qad buyyina lakum." Tidak ada sesuatu yang mendekatkan diri kepada surga dan yang menjauhkan dari api neraka, melainkan sudah dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Zikir yang dikatakan ibadah, salawat yang dikatakan ibadah, puasa yang dikatakan taat, membaca Al-Quran yang dikatakan ibadah, tata caranya, kaifiatnya, metodenya sudah diterangkan, sudah dijelaskan dengan sejelas-jelasnya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesuatu yang sempurna tidak membutuhkan tambahan. Sesuatu yang sempurna tidak membutuhkan pengurangan. Kita semua meyakininya. Semua kita mengakuinya. Apabila sesuatu yang sempurna, kita tidak akan mencari yang selainnya. Kita tidak akan membutuhkan yang selainnya karena kita berada pada sesuatu yang sempurna. Makanya lihat orang-orang Yahudi ketika mengejek sahabat yang mulia Salman Al-Farisi dengan mengatakan, "Laqad 'allamakum nabiyyukum kulla syai'in hatta al-qira'ah." Nabi kalian mengajarkan kalian segala sesuatu, sampai-sampai masalah qada hajat aja diajarin, dengan nada mengejek. Nam, bala, dengan penuh kebanggaan Salman Al-Farisi menjawab, "Iya, kami diajarkan segala sesuatu di dalam agama kami. Karena Islam adalah agama yang sempurna. Hatta al-khira'ah." Bahkan sampai apa? Tata cara buang air besar, tata cara buang air kecil dijelaskan, diajarkan oleh Rasulullah SAW. Makanya orang-orang yang menambah dalam urusan agama, dalam perkara agama, maka mereka ingin menambah sesuatu yang sudah sempurna. Maka oleh karena itu para ulama salaf begitu keras pengingkaran mereka kepada orang-orang yang menambah dalam urusan agama. Dan orang-orang yang memasukkan ke dalam agama yang tidak ada bagiannya di dalamnya.
Sebagaimana dikatakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, "Iyyakum wa mujalasata ashabar ra'i." Janganlah kalian duduk dengan orang-orang yang mengedepankan akal mereka. Fahinnahum a'da'us sunnah. Karena mereka adalah musuh-musuh sunnah. Musuh-musuh dari ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan duduk dengan orang-orang yang mengedepankan logika dan akal mereka. A'yathumus sunnatu an yahfazuha. Mereka tidak mampu menghafal sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa nasu, dan mereka melupakan sunnah Rasul. Wa su'ilu amma la ya'lamun. Tatkala mereka ditanya tentang apa yang mereka tidak ketahui. Fastahyu an yaqulu la na'lam. Mereka malu untuk mengatakan kami tidak tahu. Fa'aftau bi ra'yihim. Mereka berfatwa, memberikan jawaban dengan akal mereka, dengan logika mereka. Fadallu wa adallu. Maka mereka sesat dan menyesatkan. Ini ikhwatal iman, larangan duduk dengan orang-orang yang mengedepankan akal dan logika mereka. Oh, ini kan baik, masa selawatan dilarang? Masa zikir dilarang? Mereka mengedepankan akal mereka. Kalau ditanya dalilnya mana? Hujjah antum mana? Ini kan sudah turun-temurun. Ini kan sudah menjadi tradisi. Kalau kita perangi, kita yang diperangi. Wadallu an sawa'is sabil. Mereka sesat dan menyesatkan, dan mereka tersesat dari jalan yang lurus, jalan kebenaran. Inna nabiyyakum lam yaqbidhu Allahu hatta aghnahu bil wahyi anir ra'i. Kata Umar bin Khattab, sesungguhnya nabi kalian Allah tidak wafatkan dia sampai Allah cukupkan dia dengan wahyu atas pendapat dan perasaan dan logika. Walau kana ar-ra'yu aula, walau kana ad-dinu bir-ra'yi. Andai kata agama itu dengan akal. Walau kana ar-ra'yu aula minas sunnah. Jikalau akal itu lebih utama daripada sunnah, lakana batinul khuffaini aula bil mashi min zahirihima. Maka bagian bawah sepatu itu lebih utama diusap daripada bagian atasnya. Jikalau akal dan logika itu lebih utama dari ajaran Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Makanya ikhwatal iman, kata Syekh di sini, di anna ad-din mabnahu 'ala al-ittiba'i la al-ikhtira'. Agama itu dibangun di atas mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bukan di atas membuat-buat perkara baru di dalam agama. Agama itu mengikuti contoh. Agama itu dengan mengekor kepada ajarannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beragama itu dengan copy paste. Mengcopy, mengambil semua ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian kita mempraktekkannya. Bukan mengada-ada perkara baru, bukan menambah amalan-amalan yang kita anggap itu baik, padahal itu tidak pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan ikhwatal iman. Kenapa? Warra'yu fil ghalib al-madhmum. Akal dan logika itu biasanya tercela. Kenapa? Lianna katsiran min umurid din la yahtadi ilaiha al-aqlu bimufradihi. Karena banyak perkara-perkara agama yang tidak bisa dijangkau oleh akal dan logika kita. Antum pernah dengar hadis Nabi SAW? Jannatun arduha as-samawati wal ard. Ayat Al-Quran. Wa jannatin arduha as-samawati wal ard. Surga yang luasnya seperti langit dan bumi.
Para sahabat ketika mendengar sabda Rasulullah SAW ini, dengan akalnya dia bertanya, ya Rasulullah, fa ainan nar? Di mana letak neraka? Sedangkan surga itu luasnya seperti langit dan bumi. Coba Anda pikirkan dengan akal Anda sekarang. Akal Anda bisa menjangkau? Tapi tidak. Begitu juga sabda Nabi SAW, hadis yang masyhur, hadis yang mutawatir. Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala hina yabqa sulusil lailil akhir. Allah turun ke langit dunia di sepertiga malam terakhir. Perhatikan ini ikhwatal iman. Kalau antum menggunakan akal dan logika, kalau Allah turun berarti arasy Allah kosong. Kemudian jika Allah turun di Indonesia atau turun di Lombok, sepertiga malam di Lombok dengan di Jakarta berbeda ya apa enggak? Beda 1 jam. Belum lagi yang di ujung timur sana. Itu dengan logika ikhwatal iman. Logika itu akan mengantarkan kita dalam pintu bab akidah ini, mengantarkan kepada kesesatan. Antum tidak bisa berimajinasi tentang Allah. Kalau antum ingin tahu bagaimana Allah turun, antum harus tahu bagaimana zatnya Allah terlebih dahulu. Tapi ta'ala Allahi amma yaquluna 'uluwan kabira. Maha tinggi Allah dari ucapan mereka. Makanya dalam beragama itu bukan dengan akal ikhwatal iman. Ada dalil imani saja, terlebih dalam perkara akidah. Jangan mencoba akal kita bermain di sana. Antum bermain dengan akal, antum akan tersesat. Antum akan menyimpang. Kayaknya nanti kita akan baca bagaimana kerasnya para sahabat terhadap orang-orang yang mendahulukan akalnya daripada dalil. Ini pegang kaidah ini para jemaah. Pegang kaidah ini. Ucapan Al-Imam Muhammad bin Muslim bin Syihab Az-Zuhri, seorang tabi'in yang mulia, disebutkan dalam kitab Sahihul Bukhari secara muallaq. Apa kata beliau? Minallahir risalah. Risalah Islam turun dari Allah. Ini kaidah dalam beragama. Wa 'alar rasulil balagh. Tugas Rasul hanya menyampaikan. Nah, ini tugas kita yang terakhir nih. Wa 'alaina taslim. Tugas kita tunduk, patuh, taat kepada dalil. Jadi banyak perkara-perkara syariat ini tidak bisa dijangkau oleh akal kita. Wa annal uqula tatafawatu fi idrakatiha. Terlebih akal itu beda-beda pemahamannya. Wa qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, ini juga kaidah dalam beragama. Asar ini diriwayatkan Al-Imam Waqi' dalam kitabnya Az-Zuhud, Al-Imam Abdul Razzaq dalam Al-Musannaf, Imam Ahmad dalam kitab Az-Zuhud, Al-Imam Ad-Darimi dalam sunannya, dan ulama-ulama yang lainnya. Sekitar lebih dari 10 para ulama, para ahli hadis yang meriwayatkan asar ini. Dari Abdullah bin Mas'ud, beliau mengatakan, ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum alaikum bil atiq. Ittabi'u, ikutilah Rasul sallallahu alaihi wasallam, ikutilah ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala tabtadi'u, jangan membuat amalan-amalan baru di dalam agama. Jangan membuat perkara-perkara baru di dalam agama. Ini ucapan sahabat ikhwatal iman, bukan ucapan saya. Bukan ucapan ustaz, bukan ucapan Imam Syafi'i, bukan ucapan Imam Ahmad. Sahabat Rasul yang hidup dengan Nabi alaihi salatu wasallam, yang tahu seluk-beluk agama nabinya, yang paling tahu tentang syariat Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, mengatakan, ikuti, jangan melakukan perkara-perkara baru dalam agama. Faqad kufitum,
Kalian telah dicukupkan oleh syariat Islam ini. Agama ini sudah sempurna. Alaikum bil atiq. Hendaklah kalian kembali kepada agama Islam yang murni. Makanya ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam sangat banyak untuk kita kerjakan. Kalau kita belajar sunnah Nabi SAW, kita belajar ajaran Nabi SAW, petunjuk Nabi SAW, demi Allah, saya dan Anda tidak akan mampu untuk mempraktekkan seluruhnya. Saking banyaknya ajaran Nabi. Hitung dari puasa, ikhwatal iman. Hitung. Puasa wajib Ramadan. Kemudian puasa Senin dan Kamis. Hitung lagi puasa apa? Ayyamul Bid. Puasa 3 hari dalam 1 bulan. Kemudian puasa Arafah, kemudian puasa Ashura, kemudian puasa bulan Sya'ban, kemudian puasa bulan Muharram, puasa Daud. Jadi ikhwatal iman, kita berapa puasa ini? Tanya diri kita, sudahkah kita mengerjakan seluruhnya? Itu sunnah Rasul baru dalam puasa. Belum dalam zikir pagi dan sore. Zikir masuk ke dalam kamar mandi, zikir keluar dari kamar mandi, zikir sebelum tidur, zikir setelah tidur, amalan sebelum tidur, amalan setelah tidur. Sebelum naik ke masjid, keluar dari masjid. Allahu Akbar. Begitu banyak sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita mencari ibadah yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi SAW dengan alasan cinta kepada Rasul, dengan alasan kita sangat mencintai Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Hasya wa kalla. Ini bukan kecintaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Anda telah menambah dalam agama Nabi Anda dengan sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi alaihi wasallam. Pikirkan dengan akal sehat kita, ikhwatal iman. Pikirkan dengan hati yang jernih. Untuk bayangkan ikhwatal iman, banyaknya ajaran Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Apalagi masalah zikir dan doa, subhanallah. Banyak sekali. Kitabud doa dalam Sahih Bukhari, kitabud doa dalam Sahih Muslim, dan sunan-sunan yang lainnya. Kemudian kita mencari doa-doa yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemana kita akan, apa yang akan menjadi jawaban kita di hadapan Allah ketika ditanya, kenapa engkau melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulmu? Apa jawaban Anda di hadapan Allah? Apakah Anda akan menjawab, oh saya yakin itu perbuatan yang baik? Kemudian Allah akan mengatakan kepada Anda, mana yang lebih sempurna, petunjuk Anda atau petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam? Sebagian orang mengatakan, ngapain ributin perkara bidah? Ngapain ngeributin perkara-perkara baru dalam agama? Karena perkara baru dalam agama merusak kesempurnaan Islam. Apakah Anda menganggap dengan menambah perkara baru dalam agama, Anda akan mengatakan agama itu sempurna? Tidak. Agama Islam itu sudah sempurna. Apakah agama Islam sudah sempurna sebelum Anda menambah amalan itu? Iya. Agama Islam sudah sempurna. Maka dia tidak perlu untuk menambahkan. Maka ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, ada sekitar 10 atau 11 hadis yang berbicara tentang perkara baru dalam agama ini. Tapi bukan ini kesempatan kita. Kita ingin membahas tentang kita mengikuti Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Coba kita seperti para ulama yang semangatnya luar biasa mengamalkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak usah berbicara para sahabat, para jamaah. Kita berbicara para ulama terlebih dahulu. Bagaimana semangat mereka? Mereka rela mengeluarkan duit, harta mereka untuk mempraktekkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau nyumbang untuk masjid, nyumbang untuk pondok pesantren ini biasa. Tapi sekarang kita ingin mempraktekkan sunnah Rasul dengan mengeluarkan biaya kita sendiri. Contohkan antum hadis riwayat Al-Imam Ahmad dan yang lainnya. Cerita ini dinukilkan oleh Al-Imam Az-Zahabi dalam Sirah A'lamun Nubala. Ini sering antum dengar.
semangat Imam Ahmad dalam mengamalkan sunnah. Kata Imam Ahmad, "Ma katabtu hadisan 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam illa wa qad 'amiltu bihi." Tidaklah aku menulis suatu hadis melainkan aku pasti mengamalkannya. Antum bayangkan 40.000 hadis dalam Musnad Imam Ahmad itu. 40.000 hadis. Setiap satu hadis ditulis, beliau amalkan. Hatta marra biyal haditsu. Kemudian suatu ketika lewatlah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam ihtajama wa a'ta Aba Taibah al-Hajjam dinaran. Nabi SAW berbekam, kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam memberikan tukang bekamnya 1 dinar. Fatal iman. Tapi jangan hadis ini dimanfaatkan ya tukang bekam ya. Hadis bekam ini diriwayatkan Imam Ahmad dan yang lainnya, Imam Bukhari dan yang lainnya. Nabi berbekam. Yang membekam beliau Abu Taibah namanya. Kemudian setelah dibekam diberikan uang berapa? 1 dinar. 1 dinar 4,25 gram emas pada saat ini. Kalikan 800.000, anggaplah 800.000 harga emas saat ini. Kalikan 8 kali 4, 3.200.000. Demi mengamalkan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam, apa yang dilakukan oleh Imam Ahmad? Fahtajamtu wa a'taitul hajjama dinaran. Aku pun berbekam dan aku memberikan tukang bekam 1 dinar. Allahu akbar. Semangat mereka dalam mengamalkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi beda dengan kita, semangat mengerjakan perkara baru. Tidak pernah dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau mereka mengamalkan ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ada enggak yang pernah ngasih tukang bekam 3.200.000? Lu sombolah katanya. Ada enggak ya Fatal Iman? Ada? Belum ada. Kedua, mereka rela ngutang demi melaksanakan sunnah akikah. Anaknya Imam Ahmad yang bernama Salih melahirkan seorang anak. Dia punya istrinya melahirkan seorang anak. Lihat, Imam Ahmad punya anak tapi dia miskin. Kata Liman, dia nggak punya duit untuk apa? Akikah. Kemudian dia bertanya kepada bapaknya seorang alim. Wahai bapakku, bagaimana pendapatmu? Apakah boleh aku untuk berhutang untuk akikah? Ataukah aku mengakhirkan akikah anakku? Apa jawaban Imam Ahmad? Asyaddu ma sami'na fil aqiqah hadis Al-Hasan an Samurah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang paling tegas yang membahas tentang akikah adalah hadis Hasan dari Samurah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kullu ghulamin murtahanun bi aqiqatihi. Setiap anak yang dilahirkan itu tergadai dengan akikahnya. Wa inni la arju in astaqridu an yu'ajjila lahu al-khalf li'annahu ahya sunnatan min sunanihi sallallahu alaihi wasallam. Dan aku berharap, kata Imam Ahmad, jika engkau berhutang, mudah-mudahan Allah memberikan engkau kemudahan dalam mengganti hutangmu karena engkau telah menghidupkan sunnah di antara sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, ini sudah saya ceritakan tadi malam. Ya. Masih ingat cerita yang tadi malam Bapak? Kisahnya siapa? Kisahnya Imam Abu Dawud As-Sajistani. Kata Imam,
Antum pernah dengar hadis haqqul muslim 'alal muslim sittun. Hak seorang muslim atas muslim yang lainnya ada 6. Salah satunya idza atasa fa hamidallah fashammithu. Jikalau dia bersin kemudian mengucapkan alhamdulillah, maka ucapkanlah yarham. Al-Imam Abu Dawud sedang berada di tengah laut. Kemudian dia mendengar orang bersin dari pinggir laut. Kemudian dia mendengar orang itu mengatakan alhamdulillah. Tidak perlu kita mengetahui bagaimana cara mendengarnya. Yang penting Imam Abu Daud mendengarnya dengan cara yang normal. Didengar. Akhirnya dia mengatakan, wahai tukang perahu, aku bayar kamu 1 dirham, kembali ke pinggir laut. Kemudian dia kembali bersama tukang perahu itu ke pinggir laut. Kemudian dia mengatakan di hadapan orang yang bersin itu, yarhamukallah. Kemudian kembali ke tengah laut lagi. Hotel iman. Itulah mereka dalam mengamalkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tidak ada perkara baru dalam agama ini yang dikatakan bid'ah hasanah, nggak ada. Antum tahu dalilnya? Yang pertama, ucapan al-imam sahabat yang mulia Abdullah bin Umar. Apakah antum berani mengatakan ucapan Abdullah bin Umar ini salah? Kemudian mengatakan ucapan tuan guru saya yang benar? Silahkan antum pilih. Ucapan Abdullah bin Umar atau ucapan siapa yang hidup yang paling alim di zaman ini? Demi Allah, kalau saya dipilihkan 2 pilihan, ucapan manusia yang paling alim di dunia ini, kemudian dipilih ucapan Abdullah bin Umar, demi Allah saya akan ikuti ucapan Abdullah bin Umar. Asar ini, ucapan Abdullah bin Umar ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Nasr dalam kitab beliau As-Sunnah, dan Al-Imam Al-Laka'i dalam kitab Syarh Usul I'tiqad Ahlussunnah, dan Al-Imam Al-Baihaqi dalam kitab Al-Madkhal ila Sunan Al-Kubra. Hadis ini hadis yang sahih. Beliau mengatakan, kullu bid'atin dalalah wa in ra'ahu an-nasu hasanah. Setiap bid'ah itu adalah kesesatan meskipun orang-orang melihat menganggap dia baik. Mungkin banyak orang tidak suka dengan ucapannya. Silahkan, itu urusan Anda. Anda suka, alhamdulillah. Tidak suka, itu urusan Anda dengan ucapan sahabat yang mulia ini. Saya hanya menyampaikan, saya membacakan antum. Maka ikhwatal iman, ketika kita berbicara tentang pengaruh bid'ah, bid'ah ini besar pengaruhnya, yang merintangi jalan kita dari siratul mustaqim, dari jalan yang lurus. Kenapa? Karena ini mencacati syahadat Muhammadur Rasulullah. Apa konsekuensi dari syahadat Muhammadur Rasulullah? Tasdiquhu fima akhbar wa ta'atuhu fima amar wajtinabu ma naha anhu wa zajar wa alla yu'badallahu illa bima syara'. Konsekuensi dari kita mengatakan saya bersaksi Muhammad adalah utusan Allah, yang pertama taat dalam perintah beliau, yang kedua membenarkan segala berita yang beliau bawa, yang ketiga menjauhi segala apa yang beliau larang, yang keempat jangan beribadah kepada Allah melainkan dengan syariat beliau. Ini konsekuensi bagi orang yang mengucapkan Muhammadur Rasulullah. Makanya sahabat yang mulia, sahabat yang paling hebat dalam ilmu tafsir, siapa? Abdullah bin Abbas mengatakan kepada Utsman ibn Hadir, beliau masuk bertemu dengan Abdullah bin Abbas. Ausini, wasiatkan kepadaku wahai Abdullah bin Abbas, kata Utsman ibn Hadir. Faqala na'am, aku akan wasiatkan kepadamu. Alaika bitaqwallah, hendaklah engkau bertakwa kepada Allah.
wal istiqamah wal athar. Hendaklah kau bertakwa kepada Allah, istiqamah, kemudian al athar, ikutilah jejaknya para sahabat. Ittabi' wa la tabtadi', ikuti sunnah Rasul, jangan berbuat perkara baru dalam agama. Ini dua wasiat ikhwatal iman. Ittabi' wa la tabtadi', ikuti, jangan berbuat perkara baru dalam agama. Makanya para ulama salaf sudah azan ya? Belum? Baik. Makanya para ulama salaf begitu keras ucapan-ucapan mereka terhadap mereka yang mempertentangkan hadis-hadis Rasul, sunnah-sunnah Rasul dengan pendapat-pendapat manusia yang lain. Sebagaimana yang saya akan janjikan, saya akan berbicara sekarang. Sebagian orang mengatakan orang-orang salafi ini, orang-orang sunnah ini enggak mau kembali kepada ulama, maunya kembali kepada Al-Quran dan hadis langsung. Kata iman, tidak boleh kita mempertentangkan ucapan Rasul dengan siapa? Ucapan manusia, ucapan Imam Ahmad, ucapan Imam Bukhari, ucapan siapapun. Kita harus beradab dengan seorang ulama, iya. Kita punya adab dengan mereka, kita menghormati pendapat mereka. Akan tetapi mendahulukan, mengedepankan, memprioritaskan pendapat mereka dari pendapat Rasul, dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka ini adalah kesalahan yang fatal. Dalilnya mana? Ketika Urwah ibnu Zubair mengatakan kepada Abdullah ibnu Abbas, waihak, ketika terjadi perbedaan tentang haji tamattu' dan haji ifrad. Waihak, kata Urwah kepada Abdullah ibnu Abbas, wahai Abdullah ibnu Abbas, celaka kamu. Adlaltan nas, engkau telah menyesatkan manusia. Ta'mur bil umrati fil ashri wa laysa fihinna umrah. Engkau memerintahkan orang-orang untuk melaksanakan umrah di 10 awal Zulhijjah, sedangkan di sana tidak ada umrah. Jadi inti perdebatan ini, Urwah mengambil pendapat Abu Bakar dan Umar, sedangkan Abdullah bin Abbas menyampaikan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa jawaban Abdullah bin Abbas? Ya Uray, fasal ummak. Wahai Urwah, tanya ibumu. Qala fa inna Abu Bakar wa Umar lam yaqula dzalik. Abu Bakar dan Umar tidak pernah mengucapkan ucapan yang seperti kamu ucapkan. Walahuma a'lam bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa atba'u lahu minka. Mereka lebih tahu tentang sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dan lebih mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala min huna tu'taun, dari sini kalian didatangi. Naji'ukum bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa taji'una bi Abi Bakr wa Umar. Aku datangkan dalil dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian kamu mengatakan ini pendapat Abu Bakar dan Umar. Mendahulukan pendapat Abu Bakar dan Umar saja dilarang di dalam agama ini daripada pendapatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apalagi dari selain Abu Bakar dan Umar, padahal mereka dua manusia yang terbaik setelah Nabi alaihi salatu wassalam. Dalam riwayat yang lain, Abdullah bin Abbas mengatakan, yushiku an tanzila alaikum hijaratun minas sama'. Hampir-hampir turun hujan batu dari langit. Aqulu lakum qala Rasul sallallahu alaihi wasallam wa taqulu qala Abu Bakr wa Umar. Aku katakan kepada kalian Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, kemudian kalian mengatakan apa? Abu Bakar dan Umar telah mengatakan demikian dan demikian. Maka ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, dalam sebuah riwayat, apa kata Abdullah bin Urahum sayuhlakun. Mereka, aku melihat mereka orang-orang yang binasa. Subhanallah, ini ikhwatal iman. Ya, kata Syekh Abdurrahman ibn Hasan rahimahullah, setelah menyebutkan asar ini,
Wa fi kalam Ibnu Abbas ma yadullu ala anna man balaghahu ad-dalil falam ya'khudh bihi taqlidan li imamihi. Dalam ucapan Abdullah bin Abbas ini menunjukkan barang siapa yang sampai kepadanya dalil, tidak boleh dia bertaklid kepada ucapan imamnya. Tak boleh kata lima. Oh, ini kan ucapan tuan guru saya. Oh, ini kan ucapan ustaz saya. Fa innahu yajibul inkaru alaihi bit-taqlid li mukhalafatihi ad-dalil. Maka wajib mengingkari orang seperti ini dengan keras karena dia telah menyisihi dalil. Taib kata lima. Sebagian orang mengatakan apa kata mereka? Ya. Apa kata mereka ya kata lima? Mereka mengatakan orang-orang ini kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, tidak mau kembali kepada para ulama. Anda salah faham dengan dakwah kami. Siapa bilang kita tidak pernah kembali kepada ulama? Bahkan kita mempelajari hukum-hukum fikih ini dengan perantara mereka. Siapa bilang kita tidak kembali kepada Imam Ahmad? Siapa bilang kita tidak kembali kepada Imam Syafi'i? Siapa bilang kita tidak kembali kepada Imam Abu Hanifah? Siapa bilang kita kembali kepada Imam Malik? Mereka adalah a'immatul Islam. Mereka adalah imam-imam dalam agama Islam ini. Bahkan ada imam-imam yang lain, Sufyan Ats-Tsauri, Al-Imam Az-Zuhri, Sufyan ibn Uyainah, Ali ibn Madini, Al-Imam Al-Auza'i, dan imam-imam yang lainnya. Masih banyak imam-imam yang setara keilmuannya dengan mereka, tetapi merekalah yang sampai kepada kita mazhab mereka karena mereka punya murid yang mencatat ucapan-ucapan dan pendapat-pendapat mereka. Khotal iman, kita belajar agama dengan perantara mereka. Tapi kita tidak fanatik kepada pendapat mereka. Itu yang kita maksudkan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Karena dalam agama tidak ada yang mewajibkan untuk bermadhab. Cari satu dalil yang mengatakan kita wajib bermadhab. Tidak ada khotal iman. Yang wajib, ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum. Ikutilah apa yang Allah turunkan kepada kalian dari Tuhan kalian, dari wahyu. Haram bagi siapapun untuk fanatik kepada imam siapa saja, haram. Apalagi sampai menolak hadis Rasul gara-gara pendapat mereka. Bahkan Imam Malik mengatakan, innama ana basyarun ukhti'u wa usib. Aku adalah seorang manusia biasa, bisa benar dan bisa salah. Fanzuru fi ra'yi. Lihat pendapatku. Ini sekelas Imam Malik ikhwatul iman. Fa kullu ma wafaqal kitab was sunnah fakhuduh. Setiap yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, ambil pendapatku, kata Imam Malik. Wa kullu ma lam yuwaffiqil kitab was sunnah fatrukuh. Dan setiap pendapatku yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, tinggalkan dia. Mereka melarang kita untuk fanatisme. Kemudian kita sekarang mati-matian fanatisme kepada suatu pendapat. Alangkah jahilnya kita. Maka Anda salah mengatakan kita tidak kembali kepada para ulama. Saya sering mengatakan Imam Ahmad berpendapat begini, Imam Syafi'i berpendapat begini. Dan kita mengambil dan mengikuti pendapat yang lebih dekat kepada apa? Kepada dalil. Tapi khotal iman, mudah-mudahan kajian ini bermanfaat. Silakan azan dulu, jika ada yang kurang jelas bisa ditanyakan. Allahu a'lam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar,
أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Silakan ada bertanya para jamaah. Sering kita mendengar seseorang ketika bersiul dan kita tidak mendengar dia mengucapkan alhamdulillah. Apakah kita disunahkan untuk menjawab mendoakannya? Apakah disunnahkan mendoakan orang yang bersin tapi tidak mengucapkan alhamdulillah? Sebagaimana yang kita ketahui yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya orang yang didoakan itu adalah orang yang mengucapkan alhamdulillah, barulah dia mendapatkan hak untuk didoakan. Karena Nabi SAW mengatakan wa idza atasa fahamidallah. Jikalau dia bersin kemudian mengatakan alhamdulillah fashammithu, maka doakanlah dia dengan membaca yarhamukallah. Tapi kalau dia tidak mengatakan alhamdulillah, maka tidak ada hak bagi dia untuk kita mengatakan yarhamukallah kepada dia. Jadi bagi orang yang bersin ketika dia mengucapkan alhamdulillah, barulah kita menjawab dengan mengatakan yarhamukallah. Jikalau dia tidak mengucapkan alhamdulillah,
maka kita tidak punya kewajiban mengucapkan yarhamukallah kepada dia. Nah, Allah taala alam. Kita berhusnuzon. Siapa tahu dia sudah membaca alhamdulillah di dalam gimana? Apakah boleh? Kalau kita berhusnuzan misalkan, kita yakin ya dia sudah mengucapkan alhamdulillah, maka tidak ada masalah kita mendoakan dia kebaikan. Nah, Allah taala alam. Terlebih Imam Abu Daud ini sengaja datang ke pinggir ke pinggir laut untuk hanya sekedar mengucapkan yarhamukallah. Mudah-mudahan nanti doanya dia ini dikabulkan, kata beliau. Karena orang yang diucapkan yarhamukallah, maka dia akan membaca apa? Yahdikumullah wa yuslihu balakum. Nah, wallahu taala ala wa alam. Bagaimana sikap kita sebagai anak tidak menuruti orang tua dalam hal perkara bid'ah? Nah, yang pertama, sikap kita sebagai seorang anak berbakti kepada mereka, meskipun mereka adalah orang yang bukan non-Islam, apalagi dia seorang Muslim. Non-Islam saja wajib berbakti kepada dia. Jikalau mereka memerintahkan ke dalam kemaksiatan kepada Allah, baru boleh tidak taat, tidak berbakti kepada dia. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Jikalau mereka berdua memaksamu untuk melakukan kesyirikan kepadaku dan engkau tidak miliki ilmu atas itu, fala tuti'huma, jangan taat kepada keduanya. Wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa, pergaulilah mereka berdua dengan kebaikan. Itu padahal orang tuanya maksanya untuk melakukan kesyirikan. Tapi kalau orang tua kita memaksa kita untuk melakukan perkara yang tidak ada tuntunannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada ajarannya, petunjuknya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka jelaskan. Ya, dakwahi dia dengan cara yang baik. Orang tua itu punya jasa yang sangat besar dalam hidup kita. Maka wajar mereka ngomel, ya, atau bahkan mencaci kita, mengatakan ucapan-ucapan yang keras kepada kita tatkala kita tidak menuruti kemauan dia. Tapi dalam perkara kemaksiatan jangan sekali-kali taat kepada mereka, tapi tetap berakhlak yang baik dalam menjelaskannya. Ya. Adab yang benar dalam menjelaskan kebaikan kepada orang tua ini. Ya. Khawatal iman. Demi Allah, kalau kita memiliki akhlak yang baik dalam mengaplikasikan dakwah sunnah ini, orang akan banyak tertarik kepada dakwah ini. Tapi banyak di antara kita ini menampakkan akhlak yang buruk, sehingga tercorenglah dakwah sunnah ini. Lihat tuh dakwah sunnah itu, kenapa? Orang Wahabi itu lihat tuh, berbawak-bawak nih, pelit senyum katanya. Pelit salam katanya. Padahal dakwah sunnah ini menganjurkan untuk salam kepada siapapun, selama bukan dia seorang non-muslim. Islam ini mengajarkan salim ala man arafta wa man lam ta'rif. Salamlah engkau kepada orang yang kau kenal maupun yang kau tidak kenal. Makanya ketika orang tua kita belum mengenal sunnah, antum harus punya metode yang benar, adab yang benar dalam bagaimana bergaul dengan mereka, sehingga mereka tertarik dengan dakwah ini. Wahai nak, di mana engkau mengaji? Akhlakmu begitu indah, akhlakmu begitu mulia. Tapi kalau memang sudah kita tunjukkan akhlak yang baik, akhlak yang mulia kepada mereka, tapi tetap, maka itu adalah bagian ujian yang merupakan bagian dari ujian-ujian Allah dalam menjalankan kebenaran ini. Jelaskan kepada mereka. Kalau tidak bisa jelaskan, berikan buku. Berikan buku kalau dia suka membaca. Kalau tidak suka membaca, ajak dia mengaji. Pak, daripada Bapak menyalahkan saya, mari kita datang ke kajian. Ya. Saya bonceng datang ke kajian. Silahkan nanti bertanya kepada ahlinya. Saya hanya mengamalkan apa yang saya dengar dari ilmu. Nah, Allah Ta'ala ala. Bagaimana sikap kita ketika ada orang-orang yang menilai kita ngaji sebagai panitia surga? Ya akhi, kita nggak pernah mengkapling surga. Demi Allah, saya tidak pernah menjamin diri saya masuk surga. Rasul saja sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada keluarganya, "Ya Bani Abdul Muttalib,
Ishtaru anfusakum fa inni la ughni ankum minallahi syai'an. Selamatkan diri kalian. Aku tidak akan bisa mampu nyelamat kalian pada hari kiamat. Kemudian kepada bibinya, kepada pamannya, kemudian kepada anaknya. Khotal iman. Sungguh tega antum menuduh saudara antum yang rajin ngaji mengatakan panitia surga. Mereka adalah orang-orang yang menginginkan kebaikan. Kenapa antum tidak mengatakan kepada orang yang minum khamar itu panitia neraka? Orang-orang yang melakukan dosa dan maksiat itu panitia neraka. Kemudian antum dengan enak lisan antum melecehkan saudara-saudara antum yang menginginkan kebaikan, yang mempelajari kitabullah, yang mempelajari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khotal iman. Tidak ada panitia surga. Tidak ada yang menjamin diri kita masuk surga. Makanya saya ingat nasihat guru kami, Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah taala, beliau mengatakan, saya belum tentu lebih baik daripada antum yang duduk di bawah saya ini. Bisa jadi antum di sini orang-orang yang lebih ikhlas, orang-orang yang lebih giat mengamalkan sunnah, orang-orang yang lebih bersih hatinya dari penyakit hati. Antum yang lebih tinggi dudukan antum di hadapan Allah daripada saya yang duduk di tempat ini, kata beliau. Surga saya tidak ada yang menjamin, ikhwatal iman. Tapi Allah tidak ada yang menjamin. Tapi saya yang diberikan kelebihan ilmu daripada antum, tugas untuk menyampaikan saja. Adapun urusan surga dan neraka kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita hanya bisa meniti jalannya, berusaha mencari tahu jalannya, berusaha mengilmui mana jalan yang mengantarkan menuju surga itu. Dan bagaimana kita akan tahu jalan menuju surga sedangkan kita tidak pernah mempelajari Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW? Tidak akan tahu ikhwatan. Tapi itulah ujian para jamaah. Jangan antum merasa merasa ciut ketika ada orang mengatakan, nah tuh lewat panitia surga lagi lewat. Jangan ciut, terus kita bertawakal, berserah diri kepada Allah. Selama kita yakin itu kebenaran, bismillah, jalankan. Selama ini saya merasakan bahwa saya sholat ke masjid berjamaah seringkali karena didasari agar terlihat rajin oleh mertua saya. Kemudian akhirnya saya berusaha ketika di masjid tidak dilihat oleh mertua, menghindari tempat yang berdekatan dengan dia untuk menjaga keikhlasan. Benarkah cara ini? Tentu benar. Niat yang salah. Antum perbaiki hubungan antum dengan Allah, demi Allah, hubungan antum dengan mertua baik. Enggak perlu cari muka di hadapan mertua. Cari muka di hadapan Allah. Cari keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah akan perbaiki hubungan kita. Makanya para ulama terdahulu saling menasihati dengan 3 perkara, di antaranya man aslaha sariratahu aslahallahu ala niyatahu. Barang siapa memperbaiki hubungannya dengan Allah tatkala dia kesendirian, maka Allah akan perbaiki hubungannya tatkala dia berada di hadapan manusia. Barang siapa memperbaiki hubungannya dengan Allah, maka Allah akan perbaiki hubungannya dengan manusia yang lain. Nah, berusaha mencari keikhlasan dalam setiap amalan. Jangan sampai ada riya dan sum'ah. Allah Ta'ala ala wa'ala. Apa hukumnya? Apa maksudnya? Saya tidak bisa baca tulisannya. Coba ada yang bisa baca ini? Coba lihat tulisannya dulu. Apa maksudnya? Apa ngebal itu? Apa hukumnya ngepres tembakau? Begitu. Apa hukumnya sabun muka sehingga muka menjadi putih dan bersih? Taib. Tanyakan yang lebih bermanfaat para jamaah. Usahakan tanyakan yang lebih bermanfaat. Iya. Tanyakan perkara-perkara ibadah, itu perkara-perkara kebaikan. Sekarang tembakau itu hukumnya boleh apa tidak? Silahkan antum tadi tahu jawabannya, itu sudah antum tahu jawabannya. Sudah selesai jawaban saya. Taib. Kemudian hukumnya pakai sabun muka, boleh. Apa yang enggak boleh? Tidak ada masalah.
Iya, untuk membersihkan muka. Tidak ada masalah ikhwatal iman. Tidak ada masalah. Yang dilarang itu tasyabbuh dengan wanita. Antum pakai pupur bedak bersama aja baru dilarang ini. Ya, la'anallahu mutasyabbihin minar rijali bin nisa. Allah melaknat laki-laki yang tasyabbuh dengan kaum wanita. Ya. Lagi pakai lipstik, wallah. Pupurnya tebal, Allahu akbar. Allah musta'an. Nah, Ustaz minta nasihat untuk menghilangkan riya karena kadang-kadang kita mengaji karena suatu tertentu. Khotal iman, riya ini berat. Riya ini berat. Sekaliber Sufyan Ats-Tsauri mengatakan tidak ada sesuatu yang aku perbaiki yang paling berat adalah perkara niat, keikhlasan. Kita butuh untuk memaksa hati kita ikhlas. Hati itu kalau nggak dipaksa ikhlas nggak bakal ikhlas. Terlebih ada setan, tukang goda. Terlebih jiwa haus akan pujian dan sanjungan, tambah lagi. Ya. Makanya di antara doa Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, Allahumma ja'al amali kullahu salihan waj'alhu liwajhika khalisan. Allahumma ja'al amali kullahu salihan waj'alhu liwajhika khalisan. Wahai Allah, jadikanlah seluruh amalanku amalan yang salih dan jadikanlah amalanku ikhlas karena dirimu. Taib Allah taala ala wa ala. Bagaimana hukumnya bertepuk tangan? Tidak boleh. Karena ini syiarnya orang-orang Nasrani. Ya, para ulama kita memfatwakan tidak boleh karena ini syiarnya orang-orang Nasrani. Taib, demikian. Ini tinggal satu soal. Bagaimana kiat-kiat untuk bersikap sabar? Satu kajian panjangnya ini. Ya, insyaallah saya akan sebutkan beberapa kiat-kiatnya biiznillah taala pada kajian yang akan datang. Salah satunya dengan mohon doa kepada Allah. Ya, kiat terbesar untuk bisa sabar mohon doa kepada Allah. Ya. Kita berdoa kepada Allah dan diberikan akhlak yang mulia. Di antaranya akhlak sabar ini. Ya. Kemudian kalau kita tahu diri kita temperamental, maka banyak-banyak berlindung kepada Allah dari godaan syaitan. Karena syaitanlah yang membuat kita menjadi orang yang tidak penyabar. Makanya Nabi SAW mengatakan al-ujlatu minasyaitan. Sifat tergesa-gesa itu datang dari syaitan. Na'am, Allah taala ala wa alam. Ustaz, apakah orang yang sengaja memotong jenggot sampai habis dikatakan orang beriman? Iya, dia beriman, kurang imannya. Dia beriman tapi kurang imannya. Kenapa? Dia mencukur jenggotnya. Jenggot wajib apa? Sunnah. Dia wajib dan sunnah. Paham apa enggak? Antum enggak paham. Serius, paham apa enggak ini? Saya ingin bertanya, jenggot wajib apa sunnah? Bingung. Wajib apa sunnah? La haula wala quwata illa billah. Hari. Wajib dan sunnah. Kenapa? Sunnah ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wajib karena itu perintah Rasul menyisihi orang-orang Yahudi dan Nasrani. Khaliful Yahuda wan Nasara. Silakan antum beli buku kitab kecil itu, jenggot yes isbal no. Itu dalilnya panjang lebar disebutkan. Silakan antum buka Sahih Bukhari dan yang lain. Hadisnya banyak sekali yang menjelaskan wajibnya berjenggot. Selisihilah orang-orang Yahudi, lebatkan jenggot, cukur. Bahkan antum lihat kitab Syama'il Muhammadiyah yang berbicara tentang akhlak dan fisiknya Rasulullah SAW. Di antara fisik Rasul bagaimana? Kathiful lihyah, jenggot Nabi itu tebal, lebat. Ya. Maka dia sunnah sekaligus wajib. Bukan maksudnya sunnah tidak wajib. Artinya sunnah ajaran petunjuk Rasulullah SAW. Jangan malu berjenggot ya fatalinya. Iya.
Jangan malu berjenggot. Seperti kata Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, dahulu ada seorang ulama salaf ingin punya jenggot dengan membayar berapa? 30.000 dinar. Bayangkan, punya jenggot. Antum dikasih jenggot, ya, antum anggap itu bunga di taman antum. Tiap minggu, bismillah. Tiap minggu, bismillah. Ya. Sedikit demi sedikit, lama-lama jadi bukan bukit, lama-lama hilang. Taib. Allah taala ala wa alam, subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.